Shalom, saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Tahun yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru, dan terutama apa yang selalu baru setiap pagi, bukan hanya setiap tahun baru, bukan hanya setiap kita ulang tahun, tetapi setiap pagi selalu baru. Seperti tema kita pada hari ini, kasih setia Tuhan yang besar itu selalu baru setiap pagi. Diambil dari kitab Peratapan 3 22 sampai 23. Saya bacakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Kitab Ratapan itu adalah kitab di dalam Perjanjian Lama yang ditulis setelah kitab Nabi Yeremia. Dan tradisi mengatakan bahwa syair-syair doa di dalam kitab ini juga dibuat oleh Nabi Yeremia. Ya, saat itu kaum beriman sedang berusaha untuk memahami. Mereka mengalami runtuhnya Yerusalem, lalu pembuangan ke Babel. Namun mereka tidak mengeluh. Mereka melihat kehancuran sebagai suatu hukuman yang harus mereka terima sebagai akibat dari perbuatan mereka dalam menolak peringatan Tuhan. Namun mereka tetap percaya bahwa Allah tetap mencintai umatnya. Mereka sungguh-sungguh merasakan hal itu, ya, cinta Tuhan yang besar. Dan karena itu mereka berani untuk mewartakannya. Dan setelah kembali ke Yerusalem dari pembuangan, bersama-sama mereka berdoa di atas reruntuhan Kenisa dengan doa-doa ratapan. Ya. Kitab di Ratapan ada 5 bab. Ya, yang pertama adalah keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Bab yang kedua, murka Allah terhadap Sion. Bab yang ketiga, penghiburan dalam penderitaan. Bab yang keempat, sengsara Sion yang dahsyat. Bab yang kelima, doa untuk pemulihan. Kitab Ratapan ini adalah merupakan penggabungan antara pengakuan dosa, duka atas penderitaan, dan ketika Sion dipermalukan, ketika tunduk pada hukuman yang pantas, dan iman yang teguh akan kasih, akan kekuatan yang berasal dari Allah yang selalu memperbaiki, selalu memulihkan. Kitab Ratapan ini adalah kesatuan dari kesedihan yang mendalam dan harapan yang tak terpadamkan. Kitab Ratapan merefleksikan kelemahan manusia dan kekuatan cinta Allah, kasih sayangnya yang tidak terbatas. Walaupun beratnya penderitaan, tetap ada pengharapan, kepercayaan akan Allah yang bermuara di dalam doa, di dalam syair-syair doa. Ya, saya akan bacakan beberapa ayat dari kitab Ratapan, ya, yang bab yang ketiga, ya, sambungan tadi ayat 22 dan 23 yang di awal saya bacakan. Ini ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan salvation of the Lord, penyelamatan dari Allah. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Memikul kuk di sini diartikan juga melakukan kehendak Allah. Biarlah
ia duduk sendirian dan berdiam diri. Kalau Tuhan membebankannya, ya, berdiam diri. Di dalam bahasa Inggris dikatakan silence, keheningan, ya, di dalam doa. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Merebahkan diri, ya, dalam debu. Di sini tanda penyerahan diri dengan kerendahan hati, seperti awal masa prapaskah, ya, dahi diberi tanda oleh abu, ya, rabu abu. Awal dari pertobatan, ya, prapaskah. Kita lanjut lagi ayat yang ke-30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Ya, di perjanjian baru Yesus pun mengatakan, bila engkau ditampar pipi kiri, ya, berikan pipi kananmu. Artinya tidak membalas. Ya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Di sini kita juga mengingat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus juga memikul beban, ya, beban, ya, itu salib, ya, beban dosa-dosa kita yang Tuhan Yesus kita pikul dengan kesetiaan, dengan kasih setia yang besar, ya. Walaupun ia penuh dengan cercaan, ya, siksaan, makian, juga ia diludahi, ya, dicambuk seluruh tubuhnya, itu berlumuran darah, bahkan daging sampai, ya, lepas, ya, karena cambuknya yang tajam. Tetapi ia dengan setia, dengan diam, dengan hati yang terarah pada Bapanya, ia terus memikul kayu salib. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi, menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Ayat ke-39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Ayat ke-49, air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Ayat ke-55, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Ya. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, you redeemed my life. Engkau telah menebus hidupku di atas kayu salib. Tanda cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua anak-anak-Mu. Ada sebuah himne, ya, yang ditulis berasal dari puisi seorang bernama Thomas Obadiah Gilson. Ya. Thomas mengalami masalah-masalah dengan kesehatannya, dan seringkali ia juga tidak dapat bekerja dan harus berada di tempat tidur, ya, berbaring.
Dan ia senang sekali menulis surat, ya, menulis puisi, bahkan totalnya ya kurang lebih 1.200 surat, 1.200 puisi ya ia kirimkan kepada sahabatnya William Runyan, dan beberapa digubah menjadi lagu ya. Dan salah satunya adalah himne Great is Thy Faithfulness. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar lagu ini ya. Ini juga diambil dari Kitab Ratapan 3:22 ayat 23 yang awal kita baca. Ia merasakan sendiri bagaimana Allah sungguh setia, sungguh besar kasih-Nya. Ia merasakan Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam hari-harinya saat dia lemah, saat dia sakit. Tuhan selalu memelihara setiap kebutuhannya. Bahkan ketika ia berusia 75 tahun, di salah satu suratnya ia mengatakan, pendapatanku tidaklah besar, ya, tidaklah banyak. Bahkan juga harus membiayai biaya-biaya kesehatan. Ya, hingga saat ini dia sudah berumur 75 tahun. Namun dia katakan, Allah begitu luar biasa, ia selalu mencukupi kebutuhannya. Allah selalu memelihara dia tiap-tiap hari, sehingga setiap pagi dia selalu dipenuhi dengan rasa syukur yang luar biasa. Ketika diwawancarai, ia mengatakan bahwa dirinya adalah just an old shoe, ya, seperti sebuah sepatu tua biasa. Ya, hidupnya biasa-biasa saja. Namun setiap pagi, ya, kembali dia ulangi kata-kata ini, dia sungguh bersyukur. Setiap pagi dia bersyukur, dia dapat melihat kesetiaan Allah yang besar. Kita juga mau setiap pagi, ya, di dalam doa kita bersyukur. Kita bisa melihat matahari terbit, kita bisa melihat langit dengan warna-warnanya yang sungguh indah, dan juga kicauan burung, dan masih banyak hal-hal yang kita bisa syukuri tiap-tiap hari ya. Count your blessing, ya, hitung berkatmu ya. Jangan hanya masalah-masalah yang mungkin kita pikirkan ya, kita hitung-hitung, tetapi berkat-berkat Tuhan itu juga kita harus semakin sadari, sehingga hidup kita boleh dipenuhi dengan rasa syukur, dan wajah kita boleh dipenuhi dengan senyuman ya. Karena kalau kita sungguh merasakan bahwa keajaiban Tuhan, ya, miracles itu terjadi ya setiap hari ya. Miracles happen ya each single day, ya, setiap hari ya, keajaiban Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Mazmur 89 ayat 1 mengatakan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Saya akan menyanyikan lagu Great is Thy Faithfulness, dan saya akan mengartikannya kalimat per kalimat karena lagu ini sungguh indah. Great is Thy faithfulness, O God my Father. Besar setiamu Allah Bapakku. There is no shadow of turning with Thee. Tidak ada bayangan ataupun kegelapan saat berbalik kepadamu. Thou changes not, Thy compassions, they fail not. Tiada berubah belas kasih-Mu, kasih sayang-Mu. Tidak pernah berubah, tidak pernah gagal. As thou hast been, thou forever will be. Seperti yang dulu telah Engkau lakukan Tuhan, selalu dan untuk selamanya kasih setiamu. Pardon for sin and a peace that endureth. Pengampunan atas dosa dan damai yang selalu beserta. Thine own
dear presence to cheer and to guide. Kehadiran-Mu Tuhan selalu memberi sukacita dan bimbingan. Strength for today and bright hope for tomorrow. Kekuatan untuk hari ini dan harapan yang cerah, yang terang untuk hari esok. Blessings all mine with 10,000 beside. Memberkatiku, milikku, dan 10,000 mereka yang di sampingku, sekelilingku. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Besar setiamu Tuhan. Morning by morning, new mercies I see. Setiap pagi, dari pagi ke pagi lagi, dan terus kerahiman-Mu, belas kasih-Mu selalu baru kulihat. All I have needed thy hand hath provided. Apa yang aku perlukan, aku butuhkan, tangan-Mu telah menyediakannya. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Besar setiamu Tuhan kepadaku. Dan saat ini kita sudah tadi membaca kitab dalam perjanjian lama, ya, kitab Ratapan. Kita akan melangkah ke kitab perjanjian baru, yaitu dari Injil Lukas bab yang ke-15 ayat 11 sampai dengan 32. Ya, mungkin perumpamaan ini teman-teman sudah sering mendengar, ya, membacanya, ya, tentang anak yang hilang. Ya, kita ingat, ya, ceritanya, kita akan merenungkan kembali bersama-sama, ya. Kisah ini sungguh indah. Ya. Kita tahu bagaimana si bungsu meminta warisan, ya, kepada bapaknya, bahkan ketika bapaknya masih hidup. Lalu dia menjual semuanya dan dia pergi ke negeri yang jauh, ya. Dia sepertinya memisahkan diri dari ikatan keluarga dan sepertinya tidak ada harapan untuk kembali lagi, ya. Sudah pergi ke negeri yang jauh, sudah di sana dia memboros-boroskan, ya, dia berfoya-foya, dia jatuh ke dalam lubang dosa yang gelap. Dia tergiur akan godaan-godaan dunia yang sangat menggiurkan, tetapi akhirnya akan membinasakan. Dan hingga satu titik ketika itu ada kelaparan yang hebat di negeri itu, dan dia bekerja, ya, mengurus babi, dan dia ingin makan ampas babi itu, ya, makanan babi itu, ampasnya itu, namun tidak diberikan. Dan di situ sepertinya adalah titik terendah di dalam hidupnya. Namun dia tidak berhenti di situ saja, ya. Titik terendah ia dijadikan titik balik, ya, titik balik di dalam hidupnya. Dia sadar, dia teringat akan bapaknya. Dia mempunyai bapa yang begitu baik hati, yang begitu murah hati. Lalu dia bangkit dan dia pergi menuju bapa. Ya, sering dikatakan juga a story of homecoming, ya. Kisah pulangnya si anak sulung ke rumah bapaknya, ya, perjalanan. Ya. Dan dia juga, ya, si bungsu ini juga mempunyai sikap tobat yang sungguh luar biasa, ya. Ada kemauan, ada keberanian untuk bangkit pergi kepada Bapa, dan dia ungkapkan dengan, ya, ungkapan hati yang penuh penyesalan, ya. Dia katakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Bahkan saat itu dia mengharapkan, ya, dia hanya mengharapkan dia dapat menjadi, ya, dapat makanan, dia dapat jadi upahan, ya, atau hamba. Namun kita tahu, ya, Bapanya yang sangat murah hati, ya, the merciful Father,
ya. Kalau mungkin ya sekitarnya mengatakan, aduh nggak mungkin anakmu ya kembali lagi ya, tetapi dia setiap hari, bukan hanya pagi, siang, sore, malam, mungkin dia lihat ya ke balkon ya, dia lihat ke jalan ya, dia lihat juga ke pintu ya, dia berharap suatu saat anaknya pulang ya. Saya pernah mendengar sebuah cerita ya, sebuah kisah ya, sharing dari seorang bapak ya, yang anaknya tinggal di luar kota dan dia selalu melihat pintu, dia berharap ya anaknya, cucu-cucunya datang ya, atau dia melihat handphone, dia berharap ada yang menelpon anaknya ya, ataupun kotak surat, dia berharap anaknya mengirimkan surat ya. Begitu ya Bapa di dunia, apalagi Bapa kita di surgawi yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Kita lanjut ya ke kisah tadi ya, anak yang hilang tadi ya. Bagaimana ya bapaknya ya, di ayat yang ke-20 dikatakan ya bahwa ketika ia masih jauh ya, ayahnya telah melihatnya. Ya, ayahnya selalu mengecek terus ya, pagi siang sore, menanti-nantikan, sehingga dari jauh saja ya dia sudah melihat itu anakku ya. Ya, dia sudah melihat dari jauh ya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan ya, was filled with compassion, hatinya dipenuhi ya dengan kasih sayang, bukan penuh lagi, mungkin sudah ya luber kasih sayang yang begitu besar ya, kasih Bapa ya pada anaknya. Ayah itu berlari ya, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, lalu mencium ya, lalu diberikan jubah yang terbaik ya, lalu dikenakan cincin ya, sepatu, dan juga ambil anak lembu tambun ya, dan sembelihlah ya. Nah ya, marilah kita makan ya, bersukacita ya, sukacita seorang bapa. Anakku telah mati ya, namun hidup kembali, ia telah hilang, didapat kembali ya. Dan dia di sini dikatakan anakku ini ya, the son of mine, anak laki-lakiku ya, milikku ya, bukan hamba ya, tetapi anakku yang terpenting, yang sungguh bernilai bagi Bapak. Anak ini masih hidup ya, bukan apa yang sudah dia lakukan ya. Sejauh manapun ya kita pergi meninggalkan Tuhan, namun Allah Bapa kita senantiasa menantikan kepulangan kita. Sejauh manapun kita berdosa, Allah akan tetap menerima kita kembali. Ya, Allah adalah kasih. Allah sangat mengasihi ya ciptaannya. Tidak ingin ada sesuatu pun yang hilang ya. Pintu pertobatan selalu terbuka lebar. Si bungsu ya, yang sudah melakukan kesalahan, tetapi selalu ada masa depan. Si bungsu bukan hanya tadi lapar dan haus secara fisik, tetapi dia juga lapar dan haus akan pengampunan, akan belas kasih. Bahkan di dalam situasi sesulit apapun, ada Bapa ya, ada Bapa yang mengharapkan, yang menunggu untuk memeluk kembali. Lukisan ini adalah lukisan yang dilukis oleh Rembrandt yang sangat terkenal. Lukisan ini ada di museum di Saint Petersburg, Rusia. Di sini ada ya tangan Bapa, kita lihat ada tangan yang kuat, dan di situ juga ada tangannya yang lembut, ya tangan ibu yang lembut, ya ada sosok ibu ya di belakang sana kita lihat, ya. Dan saya mau sharing sedikit ya, beberapa waktu yang lalu sebelum Natal ya, puji Tuhan saya berkesempatan untuk mengaku dosa ya, secara pribadi melalui seorang pastor, imam. Tetapi saya yakin ketika masuk kamar pengakuan, pastor tadi, imam tadi ya, dalam kacamata iman saya ya,
bukan lagi pastor, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Karena saya pernah mendengar sebuah kesaksian, yaitu bagaimana seorang nenek membawa cucunya untuk mengaku dosa kepada Santo Padre Pio. Ya, Santo Padre Pio itu ya kepalanya botak dan berjanggut panjang dan jubahnya coklat. Dan setelah pengakuan dosa, ya, anak itu bercerita pada neneknya yang di dalam sana itu, nek, berjubah putih dan berambut gondrong. Ya, Yesus sendiri yang anak itu jumpai di dalam kamar pengakuan. Dan ketika mendapat kesempatan untuk mengaku dosa, itu saya sungguh ya senang sekali. Ya, bahkan seingat kata-kata Bapak Paus Fransiskus, ya, mengaku dosa itu seperti going to coffee shop with Jesus, ya, seperti berada di coffee shop, ya, berdua dengan Tuhan Yesus. Jadi saya semangat nih, ya, ada saat berdua dengan Tuhan. Dan setelah saya merenungkan apa ya dosa-dosa saya, ketika saya mengakukan lalu diberikan absolusi, ya, pengampunan dosa, itu rasanya seperti suatu beban, ya, terangkat. Dan diberikan penitensi, yaitu doa-doa yang harus saya doakan, ya, setelah keluar dari kamar pengakuan di dalam gereja. Ketika saya berlutut dan berdoa, di situ yang terbayang oleh saya adalah lukisan dari Rembrandt ini. Itu saya seperti, ya, seorang si bungsu tadi, ya, saya merasakan saya sedang dipeluk oleh seorang bapa, ya, dengan tatapan yang penuh kasih, dengan tangannya yang memeluk dan menerima, ya, tidak menghakimi. Allah yang selalu ada untuk mengampuni. Tidak terasa air mata terus mengalir, ya. Dan saya merasa tadi saya memakai baju mungkin, ya, seperti si bungsu tadi, ya, mungkin kotor, banyak kotoran dosa, ya, coklat. Tetapi sepertinya bajunya berubah menjadi putih setelah pengakuan dosa itu. Dan setelah mengaku dosa, yang keluar, ya, dari mulut saya adalah sebuah lagu, ya, yang sudah lama tidak saya nyanyikan, ya, yaitu saya baru ingat, ya, saya tidak ingat secara penuh liriknya, tapi saya hanya ingat bagian-bagian refren yang saya ulang-ulang, yang tadi saya nyanyikan, yaitu lagu Great is Thy Faithfulness, ya. Dan itu rasanya kasih, ya, Tuhan, kerahiman Tuhan, pengampunan Tuhan begitu melingkupi hati saya. Dan saya ingat juga ada sebuah buku yang ditulis oleh Henry Nouwen, ya, seorang penulis buku yang sangat terkenal, ya. Buku-bukunya sangat indah, ya, dan salah satunya bukunya adalah tentang menjabarkan mengenai perumpamaan ini, anak yang hilang. Dan di cover depannya juga adalah gambar Rembrandt ini. Dan Nouwen juga mengatakan untuk setiap pagi, ya, mungkin 10 menit, ya, berlutut di hadapan Bapa, ya, seperti si bungsu. Kita meletakkan telinga di dadanya, ya, dekat dengan hatinya. Kita mendengar degupan jantungnya, ya, suaranya. Bagaimana Allah Bapa, ya, menaruh tangannya yang lembut dan tangannya yang kuat di pundak kita. Bagaimana Allah selalu menerima, selalu menyambut kita di dalam rumahnya, tidak ada pertanyaan, ya. Bahkan di dalam segala kondisi Allah selalu mengampuni. Kita boleh selalu merasakan kerahiman Tuhan memenuhi hati dan hidup kita, kasih yang tidak berkesudahan. Dan kisah ini tidak berhenti pada si bungsu. Kita tahu, ya, ada si sulung, ya. Kita lihat sebentar, ya, ayat yang berikutnya. Bagaimana ketika si sulung sampai ke rumah, ya, dia marah, ya, dia marah dan dia tidak mau masuk, ya. Dan lalu ayahnya yang murah hati ini, ya, the merciful father, itu keluar dan berbicara dengan dia, dengan anaknya, ya. Tetapi si sulung itu menjawab ayahnya, ya, kalau mungkin di Alkitab bahasa Indonesia di sini masih disebut kata Bapa, ya, tetapi di Alkitab bahasa Inggris dia sama sekali tidak menyebutkan
kata Bapa, ya, apalagi kata adikku, ya, saudaraku. Saya akan bacakan, ya. Look, ya, lihat, all these years, ya, selama bertahun-tahun ini I've been slaving for you, ya. Saya telah menghamba, ya. Dia menganggap dirinya sebagai hamba, sebagai pekerja, ya, slaving for you, and never disobeyed your orders. Gak pernah saya tidak mentaati perintah-perintahmu, ya. Yet you never gave me even a young goat, ya. Kamu tidak pernah memberikan aku anak kambing saja untuk celebrate with my friends, ya, untuk merayakan dengan teman-teman. But when this son of yours, ya, dia katakan bukan adiknya, anakmu, ya, 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 who has squandered, ya, your property, ya, yang sudah memboroskan harta kekayaan, ya, bersama-sama dengan pelacur, ya, Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Lalu ayahnya berkata, my son, ya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, si sulung, ya, walaupun ia selalu berada di rumah, tetapi dia tidak hidup dalam kedekatan dengan bapaknya. Bahkan dia merasa seperti hamba tadi, ya. Mungkin dia sibuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Kalau seperti kita, ya, kita mungkin sibuk melakukan, ya, melayani, tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, lupa akan melayani Tuhan, ya, yaitu membangun hubungan pribadi, hubungan yang dekat, akrab dengan Tuhan di dalam doa. Ya, seperti si sulung tadi, ya, walaupun dia sangat taat, tetapi hatinya tertutup untuk mengasihi saudaranya, ya, adiknya. Dia merasa paling benar, ya. Dia merasa ada persaingan, ya, merasa bersaing, ya, dan juga menghakimi saudaranya, ya. Bukan hanya si bungsu, bukan hanya si bungsu, si sulung pun memerlukan kerahiman Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana Bapa kita di surga, ya, Tuhan Yesus sendiri juga sedih, ya, apabila anaknya, ya, menjauh darinya, ya, seperti mungkin si bungsu tadi, ataupun anaknya tadi, ya, melayani setia, melayani hanya pekerjaan Tuhan, ya, seperti si sulung, tetapi tidak membangun hubungan pribadi di dalam doa. Karena di Galatia 4 ayat 7 dikatakan kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kepada kita semua doa Bapa kami, ya, untuk memanggil Tuhan Allah kita dengan sebutan Bapa, ya. Bagaimana kita merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar, yang selalu baru setiap pagi. Bagaimana caranya? Dengan membangun hidup doa. Ya, ada saat-saat doa, ya, membangun hubungan pribadi dekat dengan Tuhan. Seperti tadi yang Henry Nouwen juga berlutut, ya, merasa dipeluk oleh Tuhan, merasakan genggaman tangannya, merasakan pelukannya yang hangat. Ya, dimulai dari 10 menit setiap pagi, ya, dan mungkin terus berkembang. Bahkan setiap saat kita bisa terus berkomunikasi, berhubungan, sehingga kita bukan merasa jauh, ya, seperti si sulung tadi yang merasa jauh walaupun dia sebenarnya dekat, tetapi terus merasa kedekatan dengan Allah Bapa yang sangat mengasihi kita. Karena apa yang Allah pikirkan itu berbeda, ya, dengan manusia pikirkan. Jalanku bukanlah jalanmu, ya. Kalau tadi si bungsu memikirkan, wah, ini ada hukuman, ya, hukuman, ya, akan jadi hamba ini, ya. Atau si sulung memikirkan ada suatu hadiah, penghargaan, ya. Tetapi bagi Allah, bagi kerahiman Allah, yang terpenting adalah bagaimana Allah menerima
semua orang yang membutuhkan kerahimannya. Dia mengampuni semua orang. Semua orang adalah saudara, ya, adalah brother and sisters, adalah keluarga. Bersuka cita, hidup damai dalam keluarga. Ya, seperti tadi si sulung belajar untuk menerima kerahiman Allah dengan berbagi sukacita dengan saudaranya. Ya, sebenarnya perumpamaan ini ya tidak diakhiri dengan tanggapan si sulung lagi. Di sini dibiarkan terbuka. Ini mengajak kita untuk bagaimana kita merespon ya undangan Allah. Ya, kita mau meninggalkan sifat kekanak-kanakan kita ya. Kita yang kadang sering kali seperti si bungsu ya, saya juga ya, sering kali seperti si sulung ya, saya juga. Tetapi terus ya jatuh bangun bangkit kembali ya, berjuang terus, berusaha terus ya, tidak berhenti sampai di situ. Si bungsu sulung ya, itu saja. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi seperti Bapa yang selalu murah hati, selalu mengampuni, selalu menerima kembali, sehingga kita dapat bersuka cita bersama Bapa. Ya, bukan hanya pesta ya selamat datang, tetapi seperti sebuah pesta keluarga. Ya, kita semua diundang untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, kita bersuka cita, kita tidak usah menunggu sampai ya semua masalah-masalah ya dapat terselesaikan. Ya, penderitaan manusia berakhir, ribuan orang bertobat, tapi satu orang saja, anak yang hilang ditemukan. Ya tahu ya, sorga ya bersuka cita. Ya, kita boleh menemukan sukacita juga di tengah kesedihan. Ya, kita tidak perlu menunggu sampai sempurna semuanya. Ya, mulai dari sekarang kita bisa bersukacita. Ya, tidak menunggu semuanya baik, tetapi kita merayakan tiap hal-hal kecil. Kita memilih cahaya, ya, walaupun kita di tengah kegelapan yang menakutkan. Kita memilih kehidupan, walaupun ancaman kematian begitu nyata. Kita memilih dan memikul kebenaran, walaupun dikelilingi kebohongan. Rencana Allah ya, membuat kita semua menjadi satu keluarga sebagai anak-anaknya, merasakan kehangatan dalam keluarga Allah, persahabatan yang mendalam. Allah selalu berusaha meraih manusia, menawarkan kasih-Nya, dan selalu menyambut kita dengan tangan terbuka, ya, memeluk kita. Ada sebuah film ya ini tentang Paus Yohanes ke-23 ya, judulnya The Good Pope ya. Saya cuplikan gambarnya. Ini film ini sudah lama saya tonton, tapi adegan ini sangat berkesan dan terus menempel ya di perkara, bahkan sampai terakhir saya nonton lagi pun air mata saya terus ya bercucuran ya. Saya begitu tersentuh dengan film ini, dengan adegan ini khususnya ya. Dan Paus Yohanes ke-23 ini saat ini sudah dikanonisasi bersama Paus Yohanes Paulus kedua ya, menjadi Santo Yohanes ke-23. Ya, the good pope ya, paus yang baik ya. Di sini dia di sini Desember ya 26, berarti setelah Natal, berkunjung ke sebuah penjara, dan di sana dia mengatakan kata-kata ya yang sungguh indah. Sini potongan-potongannya saya akan bacakan. Paus mengatakan, "Aku kemari untuk menemuimu. Aku ingin meletakkan hatiku dekat dengan hatimu dan dekat dengan hati mereka yang menunggumu di rumah. Anak-anakmu, istrimu, ya, saudara-saudarimu, ibumu, ayahmu. Malam ini tulislah surat untuk mereka.
Engkau bukanlah orang yang terlupakan. Engkau semua adalah anakku, adalah anak Bapa di sorga, dan aku memberkatimu. Aku akan selalu mengingat hari ini di dalam lubuk jiwaku yang terdalam, di dalam relung hatiku. Dan saat itu ada seseorang yang berlari, lalu Bapak Paus mengatakan, biarlah ia datang kepadaku. Dia langsung menghampiri orang itu, dan orang itu yang tadi berlari, dia mengatakan dosanya yang sangat membebani dia, yang begitu membebani dia. Dia katakan kepada Bapak Paus, dan dia mengatakan, apakah kata-katamu juga itu untuk aku? Bapak Paus mengatakan, tentu saja anakku, ya anakku, especially for you, terutama untukmu. Dan dia menaruh tangannya juga di pundaknya, seperti tadi gambar Rembrandt. Menaruh tangannya yang lembut di pundaknya, terutama untukmu anakku, damai besertamu. Tuhan mengampunimu, Tuhan mengetahui cerita-ceritamu, kesedihan-kesedihanmu. Aku akan selalu berdoa untukmu. Mari saat ini kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa bersama. Bapa, saat ini kami mau ingat kembali dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang menjadi tema pewartaan pada hari ini. Dalam sebuah lagu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Benar Tuhan, kasih setiamu sungguh besar, dan kami rindu untuk merasakan kasih setiamu yang besar itu setiap pagi. Kasih setiamu yang selalu baru, yang memberikan kami kekuatan baru, semangat yang baru untuk melalui hari-hari yang baru bersamamu Tuhan. Yaitu kasih setiamu, yaitu penyertaanmu di dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, setiap cerita kami, setiap isi hati kami, kerinduan kami, apa yang membebani hidup kami, Engkau tahu, Engkau maha tahu. Saat ini ya Bapa, dengarkanlah setiap seruan hati kami, setiap jeritan hati kami, setiap doa-doa kami. Dan saat ini kami pun rasakan bahwa Engkau Tuhan sedang memeluk kami. Seperti si bungsu tadi, kami mau menempelkan kepala kami mau sandarkan di dadamu Tuhan. Mendengarkan degup jantungmu, mendengarkan suaramu, merasakan kehangatan pelukanmu Tuhan. Bagaimana kasihmu, bagaimana pengampunanmu, bagaimana kerahimanmu Tuhan mengalir
memenuhi hati-hati kami, setiap relung-relung hati kami, setiap lubuk jiwa kami yang terdalam. Kami rasakan rahmat-Mu yang begitu besar Tuhan, memenuhi kami. Dari ujung rambut hingga ujung kaki kami boleh dipenuhi oleh kasih setia-Mu Tuhan, oleh rahmat-Mu yang begitu luar biasa. Bapa, ajar kami untuk selalu berusaha menjadi seperti-Mu Tuhan, karena Engkau memanggil kami untuk menjadi seperti Bapa, murah hati, maha rahim seperti Bapa, yang selalu mengampuni, selalu mengasihi, selalu rindu untuk hidup dalam damai, dalam sukacita, dalam pengharapan, hingga satu saat nanti Tuhan kami boleh berbahagia di dalam rumah Bapa yang kekal, di sorga yang mulia. Bimbinglah kami Tuhan dalam melampaui hari demi hari di tahun 2022 ini, dan juga di tahun-tahun berikutnya. Kami yakin dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami dengan kasih setia yang besar, yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.